Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 3, Memadatkan Ki Sejati. Setelah semua kekuatan obat pil siswi disempurnakan, hampir tengah hari keesokan harinya. Dia tidak tidur sepanjang malam, tetapi Lu Ming tidak mengantuk sama sekali, sebaliknya, dia merasa segar dan penuh kekuatan. Pil pencuci sumsum benar-benar mengubah dirinya, tubuhnya lebih kuat dari orang muda biasa, meridiannya tidak lagi tersumbat, dan dia penuh dengan ketangguhan dan vitalitas. Hanya saja ada lapisan kotoran yang tebal di tubuhnya, yang semuanya adalah kotoran yang dikeluarkan, lengket dan sangat tidak nyaman. Dengan pikiran, Lu Ming kembali ke kamar. Dia berjingkat membuka pintu dan keluar, hanya untuk menemukan bahwa Li Ping dan Qiu Yue tidak ada di sana. Mungkin dia keluar untuk membeli sayuran. Lu Ming pergi ke sumur di halaman, memompa air sumur untuk membersihkan kotoran di tubuhnya, berganti pakaian bersih, dan merasa segar dan nyaman secara fisik dan mental. Pada saat ini, Li Ping dan Qiu Yue juga kembali dari luar. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka menatap Lu Ming dengan heran. Sekarang, Lu Ming penuh energi dan jauh dari citra sebelumnya yang lemah dan sakit-sakitan, tak heran keduanya terkejut. Ming apakah lukamu sudah lebih baik? Li Pingzai menatap Lu Ming dengan hati-hati dan bertanya. Ya, nak, kamu terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Qiu Yue juga mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Lu Ming tersenyum dan berkata, Ibu, saya tidak tahu mengapa. Setelah cedera kali ini, saya berlatih kungfu pengumpulan Qi tadi malam, dan saya benar-benar mengolah sinar energi sejati, sehingga tubuh saya lebih baik. Apa? Ming kamu mengolah energi sejati marah. Mendengar ini, Li Ping sangat gembira, air mata mengalir di matanya. Dia bahagia. Lu Ming tidak memberitahu Li Ping tentang kuil tertinggi. Ada latihan tingkat dewa di dalamnya. Jika keluar, mereka bertiga akan mendapat masalah besar. Tapi dia melahap pil pencuci sumsum, dan tubuhnya berubah jika tidak ada penjelasan. Li Ping dan yang lainnya pasti akan terkejut. Itu sebabnya dia mengungkapkan bahwa dia telah mengembangkan energi sejatinya. Ming bagus, bagus. Li Ping menangis karena kegirangan. Meskipun itu hanya mengolah ki sejati, dia bahkan tidak dianggap sebagai prajurit biasa, apalagi dibandingkan dengan prajurit garis keturunan, tetapi dia masih sangat bahagia dan bahagia untuk Lu Ming. Tuan, maka Anda harus melindungi nyonya dan saya di masa depan. Qiu Yue juga menunjukkan senyum bahagia. Kemudian, Li Ping dan Qiu Yue mulai menanak nasi, dan tak lama kemudian, menjadi sangat harum. Ketiganya dengan senang hati duduk untuk makan bersama. Hidangannya sangat sederhana, 1 daging dan 2 sayuran. Ming lukamu masih belum sembuh, kamu harus makan lebih banyak daging untuk mengisi kembali energi dan darahmu. Li Ping terus menambahkan daging ke mangkuk Lu Ming. Ibu, Qiu Yue, kamu juga makan, kata Lu Ming. Sejak berita bahwa ayah Lu Ming, Lu Yuntian terbunuh, kehidupan ibu dan anak mereka menjadi semakin buruk dalam 6 tahun terakhir. Bahkan kadang-kadang, Li Ping dan Qiu Yue memberikannya kepada Lu Ming untuk dimakan, dan Qiu Yue, terutama ketika dia tumbuh dewasa, tidak dapat memenuhi nutrisi dan terlihat sedikit kurus. Seniman bela diri perlu menghabiskan banyak energi untuk berlatih, dan mereka juga perlu lebih memperhatikan makanan. Prajurit garis keturunan yang terbangun dari keluarga Lu tidak memakan daging binatang buas biasa, tetapi monster. Bahkan mereka yang memiliki talenta tinggi, selain daging monster, juga melahap pil naga dan harimau yang terbuat dari darah monster, tepung tulang,
dan berbagai bahan obat berharga setiap hari. Pil Dragon Tiger mengandung esensi yang kuat, yang tidak hanya dapat memperkuat otot, tulang, meridian, jeroan prajurit, tetapi bahkan dapat diubah menjadi energi sejati, yang dapat membantu dalam kultivasi dan meningkatkan kultivasi. Makan seperti Lu-Ming jauh dari nutrisi yang cukup. Ming-Er, kamu telah mengembangkan ki sejatimu. Makan makanan ini jauh dari cukup. Ibu punya 8 pil naga dan harimau di sini. Kamu bisa menggunakannya untuk berlatih. Li Ping dengan hati-hati mengeluarkan botol dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Li Ping dapat mengeluarkan 8 Dragon and Tiger Pills, dan berkata dengan ragu, "Mater, Dragon and Tiger Pills harganya 100 tael perak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" Ibu tentu saja punya cara. Ya, awalnya dibeli untuk kebugaran fisik Anda, kalau Anda bisa mengolah energi sejati Anda, jadi Anda bisa menggunakannya. Li Ping tersenyum. Tuanku, Nyonya membeli 8 pil naga dan harimau ini setelah menjual gelang naga dan Phoenix. Qiwiwei tampak sedikit kecewa dan melanjutkan. Qiwiwei! Li Ping memanggil dengan lembut, sepertinya menyalahkan Qiwiwei karena terlalu banyak bicara, dan berkata, "Ming-Er, jangan khawatir tentang kultivasi, selama kamu bisa mengolah energi sejatimu dan memperkuat tubuhmu. Apa itu gelang naga dan Phoenix?" Ibu. Hidung Lu Ming sedikit sakit, dan dia memegang botol pil Dragon Tiger dengan erat dengan kedua tangan. Gelang naga dan Phoenix adalah tanda cinta yang diberikan Lu Yuntian kepada Li Ping saat itu. Lu Ming tahu betapa Li Ping menghargai gelang naga dan Phoenix, tetapi sekarang untuk tubuh Lu Ming, Li Ping menjual gelang naga dan Phoenix. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi pria yang kuat, melindungimu dengan kekuatanku, dan tidak akan membiarkanmu dianiaya lagi. Lu Ming diam-diam bersumpah di dalam hatinya, matanya sangat tegas. Setelah makan, Lu Ming kembali ke kamar dengan pil Dragon Tiger dan memasuki kuil tertinggi. Begitu dia memasuki kuil tertinggi, Lu Ming mengarahkan pandangannya ke platform kedua di atas 99 anak tangga. Karena di platform kedua juga ada kotak, dan itu perunggu. Di kotak besi hitam pertama, ada lapisan pertama, Battle Dragon True Art, Yanlong Fist, Dragon Snake Footwork, dan pil pencuci sumsum. Jadi apa yang ada di kotak kedua? Lu Ming sangat penasaran dan berjalan menuju tangga. Tetapi ketika dia mencapai anak tangga ke-99, dia ingin naik ke platform kedua, tetapi dia tidak bisa. Ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi dia. Mungkinkah karena basis kultivasi saya tidak cukup? Lu Ming tidak punya pilihan selain mundur. Kemudian dia duduk bersila, menuangkan pil naga dan harimau, menelannya di mulutnya, dan mulai berlatih. Dan ketika Lu Ming menelan pil naga dan harimau, tulang punggungnya tiba-tiba menjadi panas, dan daya tarik yang kuat dihasilkan, menyerap semua kekuatan obat dari pil naga dan harimau, dan kemudian, aliran energi murni menyembur keluar dari tulang belakang. Begitu cepat. Lu Ming terkejut terlebih dahulu, lalu gembira. Untuk orang biasa, dibutuhkan setidaknya 1 hari untuk memurnikan pil naga dan harimau, tetapi dia benar-benar menyempurnakannya dalam sekejap. Itu karena darahnya yang belum tumbuh. Garis keturunan yang tidak tumbuh ini benar-benar luar biasa, tidak hanya dapat menyerap aura langit dan bumi dengan kecepatan yang setara dengan garis keturunan tingkat kedua, tetapi juga memiliki efek ramuan pemurnian yang cepat. Oke, ayo serang meridian sekarang. Segera, Lu Ming menjadi tenang, mulai menjalankan Battle Dragon True Art, dan mulai menyerang yang pertama dari 3 koneksi. Energi yang mengepul dikendalikan oleh Lu Ming, menuju denyut nadi meridian pertama. Ledakan! Ledakan! Sepertinya ada semburan suara menderu di tubuh,
dan titik akupuntur dibuka satu demi satu. Ketika energinya tidak cukup, Lu Ming menelan pil naga dan harimau lainnya. Dengan cara ini, ketika malam tiba, ke-8 pil naga dan harimau telah habis, dan Lu Ming berhasil membuka 3 koneksi dengan 8 pil naga dan harimau. Tingkat Tongmai dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Membuka 1 hingga 3 pembuluh darah manusia adalah tahap awal pembukaan meridian, dan 4 hingga 6 meridian bumi adalah tahap tengah pembukaan meridian. Keadaan pembukaan meridian adalah fondasi seorang prajurit, dan itu juga yang paling mudah. Tentu saja, kemudahannya bervariasi dari orang ke orang. Untuk prajurit garis keturunan umum, bisa sesingkat sebulan atau selama setahun, dan mereka pasti bisa membuka ke-9 meridian. Namun bagi prajurit biasa belum tentu demikian, mungkin sebagian orang tidak akan bisa melewati 9 meridian seumur hidup mereka. Namun, orang seperti Lu Ming yang membuka 3 meridian dalam satu sore sangat jarang. Ini tidak dapat dipisahkan dari Battle Dragon True Art dan sifat khas dari darah yang tidak tumbuh. Sanlong Zhenjue adalah keterampilan tingkat dewa, dan darah yang tidak tumbuh dapat langsung memurnikan ramuan, itulah sebabnya keajaiban seperti itu tercapai. Merasakan Sanlong Zenqi di tubuhnya mengalir melalui 3 meridian, Lu Ming penuh dengan kegembiraan dan semangat juang. Setelah makan malam, Lu Ming buru-buru memasuki kuil tertinggi lagi dan mulai berlatih. Sekarang, dia berencana untuk berlatih seni bela diri, Yanlong Fist. Seni bela diri adalah serangan yang digerakkan oleh ki sejati untuk menggerakkan otot dan tulang tubuh. Seni bela diri yang berbeda, gerakan ki sejati, dan gerakan otot dan tulang semuanya berbeda, sehingga efek seni bela diri juga berbeda, gerakan yang dihasilkan juga berbeda, dan kekuatannya juga sangat berbeda. Oleh karena itu, pengendalian Zenqi dan pengendalian tubuh sangat menuntut, sulit untuk menguasai keterampilan bela diri tanpa latihan keras selama bertahun-tahun. Semakin maju keterampilan bela diri, semakin sulit dan rumit untuk mengontrol ki yang sebenarnya, semakin rumit, dan tentu saja semakin besar kekuatannya. Lu Ming membuka posturnya dan mulai berlatih. Di atas, suara nyanyian di istana terus terdengar, membuat kepala Lu Ming sangat jernih, dan beberapa trik tentang tinju Yanlong terus terlintas di benaknya. Truki bersirkulasi, mengalir ke kaki, lalu menggerakkan tulang dan otot kaki. Minum! Teriak Lu Ming pelan, dan melangkah maju dengan kedua kakinya. Kekuatan mengalir dari kakinya ke pinggang dan tulang punggungnya. Saat tulang punggungnya berputar, seperti naga besar, kekuatan yang lebih kuat mengalir dari pinggang ke tangannya. Ledakan! Lu Ming meninju, kekuatannya meledak, dan udara yang bergetar meraung dan meledak. Sekilas pertama, mata Lu Ming berkilat kaget. Kultivasi seni bela diri dibagi menjadi 6 tingkat sesuai dengan derajat panas yang berbeda. Sekilas jalan, ada sedikit keberhasilan, penguasaan, kemahiran, kesempurnaan, dan kesatuan manusia dan kekuatan. 6 level, selangkah demi selangkah, sulit dicapai dalam semalam, semakin tinggi level seni bela diri, semakin sulit untuk ditingkatkan. Lu Ming tidak menyangka bahwa ketika dia mulai berlatih, tinju Yanlong, untuk pertama kalinya, dia akan dapat mencapai tingkat pertama dan melihat sekilas pintu itu. Ini adalah seni bela diri tingkat rendah Huang, dan sulit bagi orang biasa untuk memahami ambang pintu tanpa beberapa bulan. Suara nyanyian di istana sangat membantuku untuk berlatih seni bela diri. Lu Ming memandang istana jauh di tangga, berpikir dalam hatinya. Lu Ming berspekulasi bahwa alasan mengapa dia berkultivasi begitu cepat adalah suara nyanyian sutra, dan pemahamannya sendiri mungkin tidak lemah. Karena memiliki efek seperti itu, Lu Ming secara alami berlatih lebih keras.
Tanpa pil harimau naga, kecepatan Lu Ming membuka meridian sangat lemah. Tapi 3 hari kemudian, dia masih membuka meridian keempat dan memasuki tahap tengah pembukaan meridian. Dan Yan Longquan telah berkultivasi ke tingkat kedua dengan sedikit keberhasilan. Namun, setelah 3 hari, pembuluh darahnya masih belum tumbuh dan masih tumbuh perlahan. Dengan sedikit senyum, Lu Ming keluar dari kuil tertinggi dan berjalan keluar pintu. Begitu dia keluar dari ruangan, dia melihat Qiu Yue kembali dari luar dengan mata merah. "Tuanku, pergi dan minta Nyonya untuk kembali. Nyonya telah berlutut di rumah Li selama beberapa jam," seru Qiu Yue. Apa? Apa yang terjadi? Ayo pergi." Lu Ming buru-buru berjalan keluar bersama Qiu Yue. Dalam perjalanan, Qiu Yue memberitahu Lu Ming tentang situasinya. Sejak Li Ping tahu bahwa Lu Ming bisa mengolah ki sejati, dia sangat senang. Tetapi untuk berlatih seni bela diri, Anda membutuhkan keterampilan dan keterampilan, jadi Li Ping memikirkan paviliun perpustakaan keluarga Lu dan menyewa beberapa buku keterampilan dan seni bela diri untuk Lu Ming. Dia hanya sampah, jadi dia mengirim Li Ping pergi. Tidak mungkin, Li Ping menemukan Lu Chuan, menemukan Penatua Agung, dan bahkan berlutut untuk memohon kepada mereka, tetapi dia masih tidak memberi Li Ping seni bela diri yang biasa-biasa saja. Li Ping, yang tidak punya tempat tujuan, menemukan keluarga Li, berharap mendapatkan seni bela diri dan seni bela diri. Keluarga Li, sebuah keluarga kecil di kota Fenghuo, keluarga ibu Li Ping, kini menjadi kakak tertua Li Ping, yang juga merupakan paman Lu Ming. Namun paman Lu Ming menolak Li Ping dengan alasan bahwa Lu Ming adalah anak dari keluarga Lu dan keluarga Li tidak boleh meminjam seni bela diri dari luar. Li Ping tidak punya pilihan selain berlutut di lobi keluarga Li, berharap mendapatkan buku seni bela diri. Sialan! Lu Ming meraung di dalam hatinya, dadanya dipenuhi amarah. Bab 4, Gunung Monster. Di kota Fenghuo, keluarga Lu benar-benar keluarga raksasa, dan tidak ada keluarga lain yang bisa menandinginya. Keluarga Li awalnya adalah keluarga kecil yang tidak dikenal di kota Fenghuo, kemudian karena Li Ping menikahi Lu Yuntian, kepala keluarga Lu saat itu, keluarga Li mengandalkan pengaruh keluarga Lu untuk naik ke puncak, dan kekuatan mereka terus tumbuh. Lu Ming ingat bahwa pada saat itu, keluarga Li memperlakukan Li Ping dan dia dengan sangat baik. Namun setelah kecelakaan Lu Yuntian, sikap keluarga Li terhadap ibu dan anak mereka berubah, terutama setelah kakek Lu Ming meninggal dunia. Pamannya bertanggung jawab atas keluarga Lu, dan mereka semakin terasing dari ibu dan anak mereka, bahkan mengabaikannya. Perasaan manusia itu dingin dan hangat, inilah kenyataan. Keluarga Li, di kompleks. Li Ping berlutut di sana, sedikit gemetar. Dikelilingi oleh banyak anak dari keluarga Li, menunjuk dan menunjuk. Di atas kompleks, seorang pria paruh baya dengan perut buncit memandang Li Ping dengan acuh tak acuh dan berkata, "Adik perempuan, berapa lama kamu akan berlutut? Bukankah menurutmu itu memalukan?" Dia adalah kakak tertua Li Ping, Li Fu. "Saudaraku, aku mohon," Ming Er akhirnya mengembangkan energi sejatinya, "tetapi dia adalah keponakanmu sendiri, beri dia 1 atau 2 seni bela diri." Li Ping memohon dengan air mata berlinang. "Adik perempuan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tidak ingin Anda dengar." Lu Ming telah lemah dan sakit sejak dia masih kecil, dan dia tidak dapat membangkitkan darahnya. Bahkan jika dia mengolah sedikit energi sejati dengan kesempatan, apa gunanya? Tidak akan ada prestasi di masa depan, jadi lebih baik tenang. Jadilah orang biasa dan jalani hidup ini. Berhasil melewati saya, biarkan saya menempatkan diri saya pada posisi yang tepat, adik perempuan, kakak laki-laki, saya juga dalam situasi yang sulit, saya membantu Anda
Anda menyinggung tetua agung, kata Li Fu datar. Saudaraku, tolong, aku tidak ingin Ming Er memiliki prestasi besar. Selama aku bisa menjadi seorang pejuang dan tetap bugar, aku akan puas. Saudaraku, aku berjanji ini terakhir kali aku mohon, dan aku tidak akan pernah mempersulit kakakku di masa depan. Li Ping terus memohon. Li Fu mengerutkan kening, merenung sejenak, mengeluarkan sebuah buku dan melemparkannya ke depan Li Ping, dan berkata, demi cinta antara saudara dan saudari selama bertahun-tahun, ambillah 3 tebasan dengan pedang, ini, meskipun tidak populer, tapi itu cukup untuk Lu Ming, jangan ganggu aku lagi. Bu. Pada saat ini, Lu Ming dan Qiu Yue tiba. Lu Ming membantu Li Ping berdiri, dan merasakan tubuh Li Ping sedikit gemetar, jelas karena berlutut dalam waktu yang lama. Ming Er, terima kasih paman. Li Ping menatap Li Fu dalam-dalam dan berkata kepada Lu Ming. Terima kasih. Dada Lu Ming penuh amarah, dan dia berkata, kamu tidak butuh amal mereka, ibu, ayo kembali. Lu Ming bahkan tidak melihat buku seni bela diri, mendukung Li Ping, dan meninggalkan rumah Li. Tidak tahu malu untuk kamu hadapi. Itu hanya kebetulan untuk mengolah sepotong energi sejati. Kamu benar-benar menganggap dirimu jenius. Hanya sampah. Semua anak dari keluarga Li mencibir. Lu Ming mengabaikan orang-orang ini. Dia tidak memiliki kekuatan, jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Terlalu banyak bicara akan membuat pihak lain semakin memandang rendah dirinya. Tapi Lu Ming bersumpah suatu hari nanti, dia akan menggunakan fakta untuk memberitahu orang-orang ini agar tutup mulut. Setelah meninggalkan rumah Li, Li Ping menghela nafas dan berkata, Ming Er, kamu terlalu impulsif, itu adalah buku seni bela diri. Selama itu bisa membuatmu menjadi seorang seniman bela diri, tidak peduli seberapa banyak kamu menderita, itu sangat berharga. Itu. Lu Ming berdiri tegak, seperti pedang ilahi, dengan mata tegas, dan berkata, Ibu, bahkan jika tidak ada amal dari keluarga Li, saya pasti bisa menjadi seorang pejuang, dan saya juga seorang seniman bela diri yang kuat. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming pergi masuki kuil tertinggi dan berlatih lebih keras. Setelah berlatih, tinju Yanlong, sekali, Lu Ming mulai berlatih langkah ular naga. Langkah ular naga adalah seni bela diri gerakan, sangat misterius. Setelah dilatih, ia bergerak seperti naga dan ular, dan secepat kilat. Dengan bantuan suara nyanyian di istana, Lu Ming membuat kemajuan pesat. Hanya setelah 2 kali latihan, saya mendapatkan pandangan sekilas pintu. Desir! Desir! Lu Ming memutar tubuhnya seperti naga atau ular, dengan memutar pinggangnya, dia maju selangkah dan mencapai jarak lebih dari 3 meter. Jarak lebih dari 3 meter adalah 1 kaki. Langkah ular naga mencapai tingkat pertama, dan pada pandangan pertama dari ambang pintu, 1 langkah dapat mencapai jarak 1 syang. Saat mencapai tingkat kedua, 1 langkah dapat mencapai 2 syang. Setiap kali Anda menembus 1 level, Anda dapat menambah jarak 1 syang. Aku masih jauh di belakang, lanjutkan. Kemudian, di bawah latihan keras Lu Ming, 10 hari berlalu. Dalam 10 hari terakhir, Lu Ming telah membuka 2 meridian lagi berturut-turut, mencapai puncaknya di tahap tengah pembukaan meridian. Panen terbesar adalah seni bela diri. Baik, Yanlong Kuan, dan langkah ular naga, telah dikembangkan ke tingkat ketiga, dan keduanya terintegrasi. Kultivasi ki sejati masih terlalu lambat. Jika kita terus seperti ini, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka 3 pembuluh darah dewa. Lu Ming memikirkannya. Jika Anda ingin membuka meridian dengan cepat, memadatkan topan,
dan memasuki alam prajurit, Anda harus memiliki banyak pil naga dan harimau. Tapi pil harimau naga 100 tael perak, dan dia tidak punya uang. Sekarang saya telah mencapai puncak di tahap tengah Tongmai, dan saya juga telah mengembangkan 2 seni bela diri untuk integrasi. Saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Saatnya untuk mencoba keberuntungan saya di Pegunungan Monster Beast. Pegunungan Monster Beast berjarak 50 mil jauhnya dari kota Fenghuo. Itu adalah pegunungan besar dengan radius ratusan mil dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Ada banyak ramuan yang tumbuh di pegunungan, menarik banyak prajurit dari kota Fenghuo untuk mencari obat di pegunungan. Tentu saja, peluang seringkali disertai dengan risiko. Di pegunungan, ada banyak monster, bahkan monster yang jauh lebih kuat dari monster. Setiap tahun, banyak prajurit mati di mulut monster. Lu Ming tidak ingin pergi jauh ke pegunungan Monster Beast, dia hanya ingin mencoba peruntungannya di pinggiran pegunungan dan mengasah keterampilan bela dirinya. Setelah menemukan alasan dan berbicara dengan Li Ping, Lu Ming menuju ke pegunungan Monster Beast. 2 jam kemudian, Lu Ming datang ke kaki pegunungan Monster Beast melihat ke atas. Pegunungan Monster Beast tampak seperti binatang buas raksasa, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tanpa ragu, Lu Ming bergegas ke pegunungan monster. Mengaum. Hanya beberapa mil ke daratan, seekor binatang buas bergegas menuju Lu Ming. Itu adalah harimau besar berwajah putih dengan leher menggantung, tingginya lebih dari 1 meter dan panjang 3 meter. Mata Lu Ming sedikit menyipit, dia menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bergoyang, dan dia bergerak ke samping, dan kemudian energi sejatinya beredar, mulai dari kakinya, lalu mencapai pinggang dan tulang punggungnya, menggerakkan kekuatan seluruh tubuhnya. Dan ditinju keluar. Tinju Yanlong. Menabrak. Pukulan ini mengenai leher harimau dengan keras. Kekuatannya meledak, dan harimau itu segera meluncur keluar dari pengeboman. Mengaum. Harimau itu memakan rasa sakitnya, menjadi lebih ganas, dan bergegas menuju Lu Ming dengan raungan. Lu Ming melakukan langkah ular naga, memutar tubuhnya, dan menghindari serangan harimau, lalu memukul pinggang harimau dengan kepalan Yanlong lainnya. Harimau itu dipukul lagi dan jatuh. Lu Ming mempraktikkan kungfu tingkat dewa, Battle Dragon Trujue, dan Zenki yang dia kembangkan berjalan melalui meridian seperti naga, dengan daya ledak yang sangat kuat. Meskipun kultivasi Lu Ming berada di puncak tahap tengah Tongmai, kekuatan ledakannya sama sekali tidak sebanding dengan puncak tahap tengah Tongmai. Dikombinasikan dengan Yanlong Fist, kekuatan pukulan Lu Ming setidaknya hampir 1000 kati. Tiger dipukul 2 kali oleh Lu Ming berturut-turut, dan dia terluka parah, dengan darah menetes dari mulutnya. Pada saat ini, dengan raungan, dia berbalik dan melarikan diri. Lu Ming mengikuti dari dekat. Beberapa menit kemudian, harimau itu melarikan diri ke dalam gua, dan Lu Ming ragu sejenak sebelum mengejarnya. Memasuki gua, saya menemukan harimau ganas itu terbaring di dalam gua, dengan darah terus-menerus keluar dari mulutnya, dan dia sudah sekarat. Hah! Itu rumput lonceng perak ramuan tingkat rendah kelas 1. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan di celah di gua, dia melihat sebatang rumput spiritual dengan 9 daun, yang masing-masing mirip sebuah bel. Spirit Grass dibagi menjadi 9 level, dan setiap level dibagi lagi menjadi low grade, middle grade, dan high grade. Silver Bell Grass tingkat rendah kelas 1 mengandung aura besar, bernilai 300 tael perak, yang sebanding dengan 3 pil naga dan harimau. Saya tidak menyangka akan mendapatkan panen seperti itu tidak lama setelah memasuki pegunungan Monster Beast. Perjalanan ini bermanfaat. Kemudian dia meninju harimau itu sepenuhnya, lalu Lu Ming mengeluarkan ransel yang telah disiapkan,
mengambil rumput lonceng perak, dan memasukkannya ke dalam ransel. Kakak Feng, apakah kamu benar-benar tahu jalan kecil menuju sarang bajak laut ular pasir? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar gua. Bab 5, Membunuh dan Tegas. Hati Lu Ming tergerak, dia menahan napas, dan mendengarkan dengan cermat. Haha, tentu saja, aku berusaha keras untuk mendapatkan selir dari pemimpin bajak laut ular pasir, dan kemudian aku belajar tentang jalan ini dari perempuan jalang itu. Jika bukan karena kamu dan aku memiliki hubungan terbaik, aku tidak akan membawamu ke sini. Suara lain terdengar. Dapat didengar bahwa keduanya adalah anak muda. Aku baru tahu, Kakak Feng, kamu tampan, anggun, dan ramah tamah. Wanita mana yang bisa menghalangi sikapmu, Kakak Feng? Suara sebelumnya menampar sanjungan. Haha. Kakak Feng tampak sangat bangga, dan berkata lagi, ada gua di sini, mari kita istirahat dulu di sini, dan tunggu Tuan dan yang lainnya melawan ular pasir, lalu kita akan menyelinap ke sarang ular pasir. Ular pasir itu harta pemimpin bandit, adalah milik kita semua. Dengan mengatakan itu, dua pemuda berusia 17 atau 18 tahun berjalan ke dalam gua. Begitu mereka memasuki gua, mereka melihat sekilas Lu Ming. Lu Ming, apakah itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Seru salah satu pemuda dengan tahi lalat di wajahnya. Orang-orang dari keluarga Li. Lu Ming juga terkejut. Kedua anak muda ini, dia tahu, berasal dari keluarga kelahiran Li Ping, anak-anak kecil dari keluarga Li. Yang satu bernama Li Feng, yang cukup tampan, dan pemuda dengan tahi lalat bernama Li Fei. Lu Ming, apakah kamu mendengar apa yang baru saja kamu katakan? Li Feng menatap Lu Ming dengan ekspresi muram. Lu Ming berkata, kamu pasti sudah mendengarnya? Lu Ming, karena kamu mendengarnya, itu adalah nasib burukmu. Kata Li Feng dengan niat membunuh di matanya. Kamu ingin membunuhku. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Lu Ming, ingatlah untuk menjadi pintar di kehidupanmu selanjutnya, sampah, jangan berlarian, jika tidak, kamu akan mudah terbunuh. Suara Li Feng dingin, dengan nada menghina. Kakak Feng, mengapa kamu perlu mengambil tindakan? Aku akan membunuhnya. Li Fei melangkah maju tanpa memperhatikan Lu Ming sama sekali. Meskipun keduanya juga melihat tubuh harimau di dalam gua, mereka tidak mengira itu dibunuh oleh Lu Ming, mereka hanya mengira itu dibunuh oleh binatang buas atau monster lain. Mereka tidak tahu level apa Lu Ming. Li Feng mengangguk, dan berkata, baiklah, kita telah menyelesaikan masalah ini dengan cepat, mari kita istirahat. Saudara Feng, jangan khawatir, kita akan menyelesaikannya dengan satu gerakan. Li Fei tersenyum ganas, dan meraih tangan Lu Ming. Tenggorokan dengan cakarnya. Li Fei, di tahap tengah tongmai, telah membuka 5 meridian. Cakar ini memiliki kekuatan setidaknya 500 jin. Jika cakar ini digenggam dengan kuat, Lu Ming akan terluka parah jika dia tidak mati. Karena kamu ingin membunuhku, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Lu Ming berbisik, matanya memancarkan niat membunuh, tubuhnya bergerak, dan dia meninju. Tinju Yan Long. Pukulan ini datang lebih dulu, mengenai dada Li Fei secara langsung. Menabrak. Li Fei terlempar keluar seperti karung, dan membentur dinding gua dengan keras, darah menyembur dari mulutnya, dan kemudian dia kehabisan napas. Li Fei dipukul dan dibunuh oleh Lu Ming. Kamu membunuh Li Fei? Bagaimana mungkin? Mata Li Feng membelalak tak percaya, dan dia berteriak, bukankah kamu sampah? Kamu benar-benar bisa membunuh Li Fei? Sampah, ini, akan mengirimmu ke jalan. Lu Ming mencibir.
kirim aku dalam perjalanan? Ini konyol. Aku telah membuka 8 meridian. Bisakah kamu membunuhku? Apakah kamu pikir aku Li Fei? Persetan denganku. Segera, Li Feng menjadi tenang, mencabut pedangnya dari sarungnya, dan menikam Tu Luming. Namun, Li Feng hanyalah seorang pejuang biasa, keterampilan bela dirinya bukan yang terbaik, dan keterampilannya bahkan lebih buruk, di mana lawan Luming. Dengan menghindari langkah ular naga, dia menghindari cahaya pedang Li Feng, dan meninju, mengenai perut Li Feng. Dengan teriakan, Li Feng juga terbang keluar dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Namun, kultivasi Li Feng lebih kuat, tetapi dia hanya terluka parah dan tidak mati. Hanya sampah sepertimu, kamu masih menyebutku sampah. Luming berjalan menuju Li Feng, dengan niat membunuh merembes ke udara. Jangan bunuh aku. Li Feng sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal dan berteriak lagi dan lagi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming begitu kuat. Bagaimana kamu bisa sampai ke jalan menuju sarang bajak laut ular pasir? Katakan padaku. Tanya Luming. Awalnya, Luming bisa membunuh Li Feng dengan satu pukulan, tetapi alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena sarang bajak laut ular pasir. Bajak laut ular pasir, sekelompok bandit yang aktif di dekat pegunungan monster, membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Namun, karena medan yang kompleks di pegunungan dan hutan, belum terhapus. Selama bertahun-tahun, bajak laut ular pasir telah mengumpulkan banyak harta. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka Luming akan memiliki uang untuk membeli pil Dragon Tiger. Kamu ingin tahu jalan menuju sarang bajak laut ular pasir? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus menghindarkanku. Kata Li Feng dengan kilatan matanya. Pada saat yang sama, dia berteriak dalam hatinya bahwa ketika dia kembali kali ini, dia akan membalas dendam pada Luming dengan gila, tidak hanya Luming, tetapi juga ibunya, dan membiarkannya mati dengan buruk. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan segera membunuhmu. Suara Luming dingin, dan dia menatap Li Feng dengan mata membunuh. Li Feng merasakan hawa dingin di hatinya, dan berteriak, "Oke, akan kukatakan. Pada saat itu, Li Feng memberitahu jalan menuju sarang bajak laut ular pasir. Bolehkah aku pergi dan melihat-lihat sekarang? Setelah berbicara, Li Feng berkata. Luming mencibir dan berkata, "Pergi? Lepaskan kamu, biarkan kamu kembali dan membalas dendam padaku." Setelah mengatakan itu, dia meninju dada Li Feng, membunuhnya. Selama bertahun-tahun, dengan pasang surut, Luming memiliki pandangan dunia yang jelas. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat memangsa yang lemah. Terkadang, jika Anda tidak membunuh orang lain, mereka akan membunuh Anda. Oleh karena itu, Luming tidak akan melembutkan hatinya saat berhadapan dengan musuh. Karena begitu hatinya melunak, dia akan mati. Setelah itu, Luming meraba-raba Li Feng dan Li Fei. Kedua orang ini juga cukup miskin, dan uang kertas di tubuh mereka tidak berjumlah 50 tael. Sebaliknya, sebuah buku cat ditemukan di Li Feng. Pedang listrik satu kata, sebuah buku ilmu pedang tingkat rendah, meskipun levelnya tidak tinggi, Luming tepat untuk itu. Metode serangan Luming saat ini tidak lain adalah Yanlong Fist, yang kebetulan bisa melatih teknik pedang. Masukkan semua buku cat, uang kertas, dan rumput lonceng perak ke kuil tertinggi, lalu Luming berjalan keluar dari gua dan menuju ke sarang bajak laut ular pasir yang dikatakan Li Feng.
Sarang tua bajak laut ular pasir berada di puncak gunung lebih dari 30 mil jauhnya. Puncak gunung ini dikelilingi oleh tebing terjal di 3 sisinya, dan sulit untuk dilintasi kera monster, hanya ada jalan sempit menuju gunung tepat di depannya. Butuh Lu-Ming 2 jam penuh untuk mencapai sekitar gunung ini. Saya hampir bertemu monster beberapa kali di sepanjang jalan, yang merupakan pengalaman yang mendebarkan. Monster, kuat dan ganas, dibagi menjadi 9 level, setiap level dibagi menjadi 9 level, dan prajurit, mulai dari level prajurit, setiap level juga dibagi menjadi 9 level. Oleh karena itu, bahkan monster tingkat pertama yang terburuk pun setara dengan prajurit tingkat pertama, yang bukan sesuatu yang bisa ditangani Lu-Ming sekarang. Lu-Ming sedang menunggu di dekatnya. Menurut Li Feng, hari ini kepala keluarga Li Fu, akan memimpin tuan dari keluarga Li untuk mengepung dan menekan bajak laut ular pasir. Tentu saja, Li Fu secara alami tidak memiliki niat baik seperti itu. Dia ingin menghilangkan kerugian bagi orang-orang, dan tujuannya juga adalah harta yang telah dijarah ular pasir selama bertahun-tahun. Benar saja, tidak lama kemudian, ratusan sosok muncul di pegunungan dan hutan, bergegas menuju sarang bandit ular pasir dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan musuh! Raungan keras terdengar dari puncak gunung. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan pembunuhan yang intens. Sudah waktunya. Lu-Ming menggerakkan tubuhnya dan menggunakan langkah ular naga untuk berpindah-pindah antara pegunungan dan hutan. Segera, dia sampai di belakang sarang bajak laut ular pasir, di mana ada jalan tersembunyi yang memungkinkannya mendaki gunung. Ini adalah jalan keluar yang ditinggalkan oleh bajak laut ular pasir. Jika suatu saat mereka tidak dapat menahan serangan musuh, mereka dapat mundur dari sini. Bab 6. Menjadi kaya. Lu-Ming mencari dengan hati-hati, dan dia menemukan jalan mendaki gunung, meskipun jalan ini terjal, dengan basis kultivasi Lu-Ming, cukup untuk didaki. Lu-Ming sangat gembira dan mendaki sepanjang jalan ini. 10 menit kemudian, Lu-Ming tiba di puncak gunung. Bajak laut ular pasir sepertinya berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang jalan ini, jadi dia lega karena tidak ada yang menjaga daerah itu. Di puncak gunung sangat sunyi, semua orang pasti pergi ke gunung depan untuk melawan keluarga Li. Menurut deskripsi Li Feng, Lu-Ming menuju ke kamar tidur pemimpin bandit ular pasir. Menurut Li Feng, pemimpin bandit ular pasir menyembunyikan semua harta yang dijarah selama bertahun-tahun di bawah tempat tidur di kamar tidurnya. Jika bukan karena selir pemimpin bajak laut ular pasir, yang sering berpura-pura menjadi orang biasa untuk pergi ke kota Fenghuo untuk membeli barang, dan dihubungkan oleh Li Feng, tidak ada yang benar-benar tahu di mana harta karun itu. Pemimpin bajak laut ular pasir disembunyikan. Setelah beberapa saat, Lu-Ming datang ke kamar tidur pemimpin bajak laut ular pasir. Setelah membuka lantai di bawah tempat tidur, dia menemukan 2 kotak besar dan 1 kotak kecil. 2 kotak besar diisi dengan perak mengkilat, sedangkan kotak kecil diisi dengan tiket perak. Lu-Ming sangat gembira, dia tidak punya waktu untuk menghitung semuanya, dan mereka semua menerimanya di kuil tertinggi, dan kemudian terbang kembali ke jalan asal mereka. Setelah menuruni puncak gunung, Lu-Ming tidak berhenti, melainkan menuju kota Fenghuo. Kali ini, terlepas dari apakah keluarga Li menang atau kalah, pasti akan kehilangan semua upaya mereka. Beberapa jam kemudian, Lu-Ming kembali ke rumah Lu. Setelah kembali, dia menyapa Li Ping, lalu kembali ke kamarnya, memasuki kuil tertinggi, dan buru-buru menghitungnya. Jumlah yang dihitung mengejutkan Lu-Ming. Ada 100.000 tael uang perak, dan 2 kotak besar perak juga memiliki 30.000 tael. Tambahkan total 130.000 tael. Dapat dilihat bahwa selama bertahun-tahun, ular pasir telah merampok rumah, dan mereka telah merampok banyak harta,
Tetapi sekarang semuanya lebih murah untuk Lu Ming. Dengan uang ini, aku bisa membeli banyak Dragon and Tiger Pills untuk berlatih. Lu Yao, di pertemuan keluarga Lu lebih dari sebulan, kamu tidak akan pernah mau memimpin keluarga Lu. Juga, aku akan mengambil kembali apa milikku. Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya penuh pantang menyerah dan ketegasan. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan menuju Fangxi di kota Fenghuo. Fangxi di kota Fenghuo adalah tempat paling makmur di kota Fenghuo, di mana terdapat berbagai toko. Misalnya, pil, toko senjata, toko bahan, delel, kafilah dari seluruh negeri datang dan pergi, dan populasinya tidak ada habisnya. Dalam perjalanan, Lu Ming membeli satu set jubah hitam dan topi hitam, dan membungkus seluruh tubuhnya dengan topi dan jubah hitam. Kali ini, dia ingin membeli pil naga dan harimau dalam jumlah besar, dan identitasnya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Aula Pengobatan Spiritual adalah toko terbesar untuk membeli dan menjual ramuan di kota Fenghuo, mencakup area seluas 10 hektar dan memiliki 4 lantai, yang sangat luas. Dikatakan bahwa Aula Lingyao memiliki latar belakang yang bagus, dan sekte pedang Suanyuan ada di belakangnya. Berjalan ke aula ramuan, seorang gadis muda langsung menyapanya, dan berkata dengan senyum menawan, "Tamu saya, apa yang Anda butuhkan?" Dia telah melihat banyak tamu aneh, jadi dia tidak memiliki masalah sedikit pun dengan Lu Ming memakai jubah hitam dan topi. Dan seringkali dengan tamu eksentrik seperti itu, bisnisnya mungkin menjadi lebih besar. "Aku ingin membeli Dragon Tiger Pill, berapa hargamu di sini?" Lu Ming sengaja merendahkan suaranya, membuatnya terdengar lebih tebal, terdengar seperti pria paruh baya berusia 30-an. "Petugas tamu, 100 tael perak untuk pil naga dan harimau tingkat rendah kelas 1, 300 tael perak untuk pil naga dan harimau kelas menengah kelas 1, dan 1000 tael perak untuk pil pertama pil naga dan harimau bermutu tinggi. Berapa harga yang kamu beli?" "Berapa yang kamu beli?" tanya petugas wanita. Pil juga dibagi menjadi 9 level, dan setiap level dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. 30 kelas 1 kelas rendah, dan 30 kelas menengah kelas 1, kata Lu Ming. "Ini sangat banyak." Petugas wanita itu terkejut, kemudian menjadi gembira, dan sikapnya menjadi lebih hormat, dan berkata, "Petugas tamu, harga yang ingin Anda beli sudah melebihi 10.000 tael perak. Itu Tuan akan mengambil alih secara pribadi. Petugas tamu, tolong tunggu sebentar, saya akan melapor ke Tuan aula kami." Setelah berbicara, asisten toko wanita itu berlari ke aula belakang. Setelah beberapa saat, petugas wanita keluar dan berkata, "Petugas tamu, kepala aula kami mengundang Anda untuk pergi ke aula belakang untuk berbicara." Lu Ming mengangguk dan mengikuti petugas wanita ke aula belakang. Kemudian petugas wanita menuangkan teh untuk Lu Ming, lalu mundur. Aula belakang didekorasi dengan sangat elegan, Lu Ming dengan santai meliriknya, menyeruput teh. Pada saat ini, angin semerbak datang, dan seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun masuk. Wanita muda itu mengenakan gaun panjang ketat berwarna merah, dan bola besar berdaging di dadanya menopang gaun merah itu tinggi-tinggi, seolah dia tidak sabar untuk merobek pakaiannya dan melompat keluar. Pinggangnya dicengkeram erat, melintir seperti ular air, dan bokong yang sangat terbalik menonjolkan lekukan yang sangat menarik di rok panjangnya. Ditambah dengan sepasang mata indah seperti air musim gugur, bibir kemerahan, dan kulit yang bisa pecah oleh pukulan, semua ini membentuk dampak visual yang kuat dan daya pikat yang ekstrim. Ini adalah wanita mempesona yang merupakan bencana bagi negara dan rakyat. Jantung Lu Ming berdetak lebih cepat saat melihatnya pertama kali. Petugas tamu ini, gadis kecil Enyulan, adalah penguasa aula ramuan ini.
Kudengar kamu ingin membeli 30 pil naga dan harimau kelas 1 dan 30 pil naga dan harimau kelas menengah? Suaranya merdu. Sepertinya membuat tulang orang garing. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata dengan suara rendah, tidak buruk. Untuk pelanggan yang menghabiskan lebih dari 10.000 tael sekaligus, kami menawarkan diskon 10%. Jumlah total pil adalah 12.000. 2 tael perak, dengan diskon 10%, adalah 10.800. Yulan berkata dengan lembut, matanya yang indah menyapu Lu Ming bolak-balik. Terima kasih, Tuan Mu. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Setelah itu, Mulan bertepuk tangan, dan seorang gadis yang terlihat seperti pelayan masuk dengan membawa 2 kotak, masing-masing berisi 30 dragon dan tiger pills. Lu Ming juga mengeluarkan 10.800 tael uang perak dan menyerahkannya kepada Yulan. Tuan Mu, saya akan pergi. Setelah meminum pil Dragon Tiger, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Yulan. Petugas tamu, jika kamu masih perlu membeli elisir, kamu bisa datang ke aula elisir dan dapatkan diskon 10%. Yulan menunjukkan senyum menawan, memutar pinggangnya seperti ular air, mendekati Lu Ming, dan tiba-tiba sebuah senyuman menawan lihat aromanya masuk ke hidung Lu Ming. Inilah deodoran Mulan yang sangat menarik dan penuh fantasi. Sungguh penyihir yang menggoda. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya untuk pergi, dan pergi dari sini seolah melarikan diri. Melihat ke arah di mana Lu Ming pergi, bibir kemerahan Yulan sedikit cemberut, dan berkata, menarik. Nona, menurutku orang ini sangat biasa meskipun dia memakai topi bambu. Apa gunanya? Di sampingnya sedikit penasaran bertanya. Mulan tersenyum dan berkata, Xiaowei, apa kamu tidak melihat itu? Tadi dia sengaja merendahkan suaranya dan berpura-pura menjadi pria paruh baya. Nyatanya, dia hanyalah seorang pemuda. Di kota Fenghuo, tidak banyak pemuda yang dapat dengan mudah mengambil 10.000 tael perak. Dan garis keturunanku memberiku persepsi yang sangat kuat. Baru saja, aku merasa bahwa garis keturunan orang ini sangat aneh. Tampaknya mengandung kekuatan yang kuat, tetapi tidak lengkap, seolah-olah mereka tumbuh. Jadi, apakah itu sangat menarik? Nona, sangat menarik mendengar Anda mengatakan itu. Pelayan itu juga berkedip dan berkata, Xiaowei, jika orang ini datang lagi lain kali, kamu harus memberitahuku. Mata Mulan berbinar penasaran. Bab 7, Kemajuan Cepat. Setelah meninggalkan Fangxi dan kembali ke rumah, Lu Ming tidak sabar untuk memasuki kuil tertinggi dan membuka salah satu kotak kayu cendana. Di dalam, 30 pil naga dan harimau tertata rapi. Ini adalah pil naga harimau tingkat rendah tingkat pertama, yang menyerang meridian ke-7 hingga ke-9. Pil naga dan harimau tingkat rendah tingkat pertama seharusnya sudah cukup. Pil naga dan harimau tingkat menengah tingkat pertama, Lu Ming bermaksud menggunakannya untuk menyerang 3 meridian ilahi. Keluarkan pil naga dan harimau dan telan di mulut Anda. Setelah menelan pil naga dan harimau, tulang belakang menjadi panas, dan cahaya merah redup muncul, daya tarik yang kuat dihasilkan, menyerap semua kekuatan obat dari pil naga dan harimau, dan kemudian, aliran energi murni mengalir dari gushing ke atas tulang belakang. Apa garis keturunanku? Kecepatan pemurnian pil ini benar-benar menakutkan. Hati Lu Ming bergerak, dan kemudian dia memanipulasi energi di tubuhnya untuk berenang melalui meridian yang terbuka, berubah menjadi bentuk naga kecil. Menyebalkan, akhirnya pergi ke meridian ke-7. Energi sejati dalam bentuk naga sangat tajam dan kuat, dan segera, titik akupuntur besar di meridian ke-7 dibuka. Selanjutnya, itu tak terbendung, dan satu demi satu lubang besar terbuka.
Ketika energi sejati tidak mencukupi, Lu Ming menelan pil naga dan harimau, mengubahnya menjadi energi sejati, dan terus menyerang. Meridian ke-7 hingga ke-9, yang dikenal sebagai Tian Mai, tentu saja tidak semudah meridian sebelumnya. Setelah 2 hari berturut-turut, Lu Ming memurnikan 24 pil naga dan harimau berturut-turut, dan baru kemudian dia membuka ketiga urat langit. Kultivasi Lu Ming juga mencapai puncaknya pada tahap akhir Tong Mai dalam satu gerakan. Setelah berlatih sampai titik ini, Anda sebenarnya bisa mulai memadatkan topan di dantian dan menerobos alam prajurit. Tapi tentu saja Lu Ming tidak akan melakukan ini, tujuannya adalah untuk membuka 3 pembuluh darah dewa sebelum menerobos ke alam prajurit. Namun, pembuluh darah ilahi tidak begitu mudah untuk dilalui. Dapat dikatakan sangat sulit. Lu Ming tidak terburu-buru menyerang pembuluh darah dewa, tetapi menelan 6 pil naga dan harimau tingkat rendah yang tersisa, dan mengubahnya menjadi energi sejati. Sehari kemudian, Zenki di tubuh Lu Ming menjadi lebih kental dan lebih tebal, dan baru kemudian dia mulai menyerang pembuluh darah dewa. Mengambil pil naga dan harimau kelas menengah kelas 1 dan menelannya, itu juga diserap dan disempurnakan oleh pembuluh darah di tulang belakang, dan energi yang beberapa kali lebih kuat daripada pil naga dan harimau kelas 1 kelas rendah dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming. Layak menjadi pil kelas menengah kelas 1. Lu Ming mengoperasikan Shanlong Zhenjue menggunakan energi aslinya, dan mulai menyerang nadi dewa pertama. Ledakan! Lu Ming merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan mati rasa, tetapi titik akupuntur besar pertama dari pembuluh darah dewa pertama masih belum terbuka. Lu Ming tidak putus asa, lalu mulai mengumpulkan kekuatan dan terus menyerang. Ledakan! Ledakan! 7 kali berturut-turut, titik akupuntur besar pertama dari meridian ilahi pertama akhirnya dibuka, dan ki yang melonjak mengalir ke titik akupuntur besar pertama dari meridian pertama. Di tubuh Lu Ming, bintik-bintik cahaya menyala satu demi satu. Itu semua adalah lubang besar yang telah dibuka, totalnya 81. Satu titik cahaya pasti terang. Itu baru saja menembus lubang besar. Saya merasa energi sejati di tubuh saya lebih kuat. Lanjutkan. Lu Ming terus menyerang. Namun, pembuluh darah dewa adalah pembuluh darah dewa, dan energi yang dikonsumsi sangat mengerikan. Setelah 3 hari berturut-turut, semua 36 pil kelas menengah kelas 1 dikonsumsi, dan baru kemudian 9 titik akupuntur utama dari vena ilahi pertama dibuka. Ini kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ledakan ki murni saya sekarang adalah 1500 kati? Mata Lu Ming bersinar karena terkejut. Sebelumnya, ketika dia berada di puncak tahap tengah Tong Mai, dia bergabung dengan tinju Yanlong untuk meledak dengan kekuatan 1000 kati. Tidak termasuk bonus tinju Yanlong, kekuatan ledakan murni energi sejati seharusnya sekitar 7 atau 800 kati. Sekarang sudah berlipat ganda. Untuk prajurit biasa, di puncak pada tahap akhir Tong Mai, kekuatan ledakan ki sejati seharusnya sekitar 1000 kati. Jika siklon yang terkondensasi menembus tingkat pertama seorang prajurit, kekuatan ledakan ki sejati energi dapat meningkat menjadi 2000 kati. 2000 kati adalah kekuatan seekor lembu. Tentu saja, algoritme di sini tidak termasuk keterampilan bela diri dan bonus garis keturunan. Dengan keterampilan bela diri dan bonus garis keturunan, kekuatannya menjadi lebih kuat. Pil naga dan harimau telah habis, tetapi saya tidak terburu-buru untuk membelinya. Tingkat kultivasi telah meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini, dan perlu waktu untuk mengkonsolidasikan dan berlatih seni bela diri, selangkah demi selangkah, menerobos terlalu cepat akan menyebabkan fondasi tidak stabil dan energi sebenarnya tidak murni, jadi Lu Ming berencana meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikannya, lalu membeli pil Dragon Tiger, dan terus menyerang 2 dewa yang tersisa pembuluh darah. Kemudian,
Lu Ming mulai berlatih Yanlong Fist dan Dragon Snake Step. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada hari ini, saat Li Ping dan Qiu Yue pergi, Lu Ming berlatih tinju Yanlong di halaman. Panggilan! Panggilan! Angin tinju meraung, dan tubuh Lu Ming berputar seperti naga besar setiap kali dia meninju, udara meledak. Minum! Akhirnya, Lu Ming menghembuskan napas dan meninju batu seukuran kepala di halaman. Dengan suara tumbukan, batu itu dirobek oleh Lu Ming. Seni bela diri tingkat keempat sempurna. Lu Ming menyelesaikan pekerjaannya dan menunjukkan ekspresi bahagia. Setelah 7 hari berlatih, dia akhirnya mengolah Yanlong Fist ke tingkat keempat. Tuan muda, Anda telah menjadi sangat kuat. Tiba-tiba, terdengar suara renyah dari pintu, yang sedikit sulit dipercaya. Qiu Yue! Lu Ming terkejut sesaat, dia tidak menyangka akan dilihat oleh Qiu Yue ketika dia bisa berlatih seni bela diri di halaman. Pada saat ini, Qiu Yue melihat kebebatuan yang telah dihancurkan Lu Ming, dan kemudian pada Lu Ming, dengan air mata berlinang, dia bergegas ke Lu Ming dalam beberapa langkah, menggenggam tangan Lu Ming dengan erat, dan berkata, Tuan muda. Sungguh hebat, Tuan muda itu sangat kuat, dia akhirnya menjadi ahli seni bela diri. Jika Nyonya mengetahuinya, saya tidak tahu betapa bahagianya saya. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Meskipun tubuh Qiu Yue lemah, dia sangat cantik. Saat ini, bunga pir sedang turun hujan, yang membuat Lu Ming merasa berhati lembut. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Qiu Yue, dan berkata, Qiu Yue, Tuan muda, apakah aku bahagia untukmu? Qiu Yue berkata genit, dan tiba-tiba menemukan bahwa tangan kecilnya masih memegang erat tangan Lu Ming. Merasakan kehangatan telapak tangan Lu Ming tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, seperti kelinci kecil yang ketakutan, dia melompat mundur beberapa langkah, wajahnya memerah. Melihat wajah pemalu Qiu Yue dan mata berkaca-kaca, Lu Ming tanpa sadar berkata, Qiu Yue, kamu sangat cantik. Pada saat ini, wajah Qiu Yue menjadi lebih merah, seperti apel matang, dan dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Berbisik, muda. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Batuk, dia dengan cepat mengganti topik. Qiu Yue mengedipkan mata besarnya yang berkaca-kaca, menatap Lu Ming dalam-dalam, dan berkata, Tuan, bisakah Anda memberitahu Nyonya? Belum, kata Lu Ming. Oke, aku berjanji padamu. Setelah Qiu Yue selesai berbicara, dia merenung sejenak, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berkata, Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa itu? Lu Ming diminta. Qiu Yue menggigit bibirnya dan berkata, Tuan, bisakah Anda mengajari Qiu Yue berlatih seni bela diri? Lu Ming terkejut, dan berkata, Qiu Yue, apakah Anda ingin berlatih seni bela diri? Ya, Tuan muda, Qiu Yue ingin berlatih seni bela diri, sehingga dia dapat membalas kebaikan orang tuanya dan orang lain di masa depan. Selain itu, Qiu Yue berharap dapat membantu tuan muda dan istrinya dengan kekuatannya sendiri di masa depan, kata Qiu Yue. Lu Ming mengangguk, dia tahu sesuatu tentang pengalaman hidup Qiu Yue. Orang tua Qiu Yue berasal dari keluarga miskin di luar kota Fenghuo, dan Qiu Yue tidak lahir dari orang tuanya, tetapi dijemput dari luar. Karena terlalu miskin, Qiu Yue dijual ke keluarga Lu ketika dia berusia 8 tahun dan menjadi pelayan pribadi Li Ping. Dia tumbuh bersama Lu Ming sejak dia masih kecil. Dia 1 tahun lebih tua dari Lu Ming, dan dia mencintai saudara-saudaranya. Oke, Qiu Yue, tapi tubuhmu terlalu kurus, kamu perlu minum pil penambah darah untuk mengisi kembali qi dan darah, lalu aku akan mencoba membantumu membangunkan darahmu.
Lu Ming tersenyum dan menyetujui Qiu Yue. Tuan muda, Anda setuju? Itu bagus. Qiu Yue sangat gembira, hampir melemparkan dirinya ke pelukan Lu Ming, dan akhirnya menahan diri dengan wajah memerah. Lu Ming tersenyum dan berkata, Qiu Yue, aku hanya ingin berbelanja juga. Ayo pergi ke Fangxi bersama dan beli pil penambah darah. Bab 8, ini level yang terlalu rendah. Paviliun Shenbing, tempat kota Feng Huo Shengfang membeli senjata, tidak hanya prajurit biasa untuk orang biasa, tetapi juga senjata spiritual untuk prajurit. Prajurit roh, terbuat dari bahan berharga, sangat tajam, dapat memotong besi seperti lumpur, dan bahkan meningkatkan kekuatan tempur para pejuang. Jadi tentara roh adalah senjata terbaik bagi para pejuang. Seperti sebelumnya, pedang panjang peninggalan ayah Lu Ming dan kemudian diambil oleh Lu Chuan adalah Ling Bing. Prajurit roh terutama dibagi menjadi 9 level, dan setiap level dibagi menjadi peringkat rendah, peringkat menengah, dan peringkat tinggi. Kali ini, Lu Ming ingin membeli senjata roh terlebih dahulu untuk berlatih ilmu pedang. Lu Ming dan Qiu Yue berjalan bersama ke Paviliun Shenbing. Di Paviliun Shenbing, ada 2 baris wanita muda dan cantik, yang merupakan pegawai wanita yang menerima pelanggan di Paviliun Shenbing. Tetapi ketika Lu Ming dan Qiu Yue masuk ke toko, asisten toko wanita ini mengerutkan kening, dan tidak ada asisten toko wanita yang melangkah maju untuk menerima mereka. Lu Ming dan Qiu Yue tidak berpakaian bagus. Lu Ming mengenakan pakaian kasar sederhana, sementara Qiu Yue mengenakan pakaian pelayan. Semua asisten toko ini adalah veteran, jadi Anda bisa tahu apakah mereka benar atau tidak. Jenis uang. Secara alami, tidak ada yang mau menerima 2 orang. Lu Ming sedikit mengernyit, tetapi mengabaikannya, dan melihatnya sendiri. Di Paviliun Shenbing, kebanyakan dari mereka adalah prajurit biasa. Hanya ada sedikit prajurit spiritual tingkat pertama, dan kebanyakan dari mereka hanya prajurit spiritual tingkat rendah tingkat pertama. Ada sangat sedikit prajurit spiritual tingkat menengah. Lu Ming berbalik sekitar dan hanya melihat 3. Ambil prajurit roh kelas menengah. Lu Ming tidak menyukai salah satu dari mereka. Jika dia ingin membeli satu, dia berencana membeli yang lebih baik. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya bisa merekomendasikannya untuk Anda. Pada saat ini, suara malu-malu terdengar. Tang Feng menoleh dan melihat seorang asisten toko wanita muda dengan wajah bulat dan wajah agak kemerahan. Dia tampak sedikit malu ketika melihat Lu Ming. Dia adalah pegawai baru di toko senjata ini, dia pemalu dan kinerjanya buruk, dia melihat bahwa tidak ada yang menyapa Lu Ming barusan, jadi dia datang dengan berani. Gadis ini tidak memiliki bisnis bulan ini, jadi aku sedang terburu-buru. Dia menerima semua jenis orang? Dari apa yang telah saya lakukan dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, tidak buruk bagi anak ini untuk membeli pedang besi seharga 10 tael perak. Bukan. Kenapa aku tidak berdiri saja di sini dan beristirahat ketika aku menerima udik seperti itu? Tidak jauh dari sana, beberapa asisten toko wanita menatap Lu Ming dan berbisik. Meskipun suaranya tidak keras, itu masih sampai ke telinga Lu Ming, Qiu Yue dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan. Qiu Yue menarik lengan baju Lu Ming. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum pada Qiu Yue. Ini hanya orang biasa, dan dia tidak repot-repot menjadi orang biasa. Tepat ketika dia hendak bertanya kepada asisten toko berwajah bulat apakah dia memiliki prajurit roh yang lebih maju, dia diinterupsi oleh suara sumbang. Yoyo, bukankah ini Tuan Muda Lu Ming? Apa yang membawamu ke sini? Saat suara itu turun, 2 anak muda, seorang pria dan seorang wanita, berjalan masuk. Pria itu berwajah bopeng dan tidak tinggi,
tetapi dia mengenakan jubah perak yang indah. Wanita itu memang memiliki beberapa ketampanan, tetapi lubang hidungnya terbalik, dan dia terlihat sombong. Lu Bing, Lu Mei. Ekspresi Lu Ming berubah. Keluarga Lu dibagi menjadi 1 master dan 7 cabang, dengan total 8 vena. Lu Ming mengenal kedua orang ini, yang satu adalah putra dari cabang kelima keluarga Lu, dan yang lainnya adalah putri dari cabang ke-6. Lu Bing yang baru saja berbicara. Lu Bing memandang Lu Ming, sedikit menghina, dan berkata, "Apa? Lu Ming, kudengar kamu gagal membangkitkan garis keturunanmu, dan kamu tidak dapat memadatkan energi sejatimu. Kamu juga ingin membeli senjata seperti yang lain? Lakukan kamu ingin membeli pisau dapur dan kembali untuk membunuh ayam? Hahaha. Lu Mazi, minggir, kamu menghalangi?" Jawab Lu Ming dengan santai. "Lu Ming, apa yang kamu katakan?" Lu Bing paling benci orang memanggilnya Bopeng dalam hidupnya. Sekarang Lu Ming memanggilnya begitu di depan begitu banyak gadis cantik, terutama Lu Mei, dia langsung menjadi marah. "Wang Mazi, kuberitahu kamu untuk menyingkir!" teriak Lu Ming dengan dingin. "Lu Ming, kamu mencari kematian? Apakah kamu masih berpikir kamu adalah tuan muda dari jalur utama? Setelah pertemuan klan selesai dan Nona Yeoer naik ke posisi patriark, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Apakah kamu mengerti? Beraninya kau menyinggung perasaanku? Cepat, datang dan nikmatilah denganku sekarang, bersujudlah padaku dan minta maaf, lalu aku akan menghadiahimu dengan semangkuk nasi." Lu Bing menggonggong. Seperti anjing liar kesal. Tapi Lu Ming hanya menatapnya dengan dingin, seperti melihat orang idiot. "Lu Ming, tunggu saja aku." Tatapan dingin melintas di mata Lu Bing, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Secara acak, dia memandang Lu Ming dengan sinis, dan berkata, "Lu Ming, apakah saya tepat sasaran, dan datang untuk membeli pisau dapur dan kembali untuk membunuh ayam? Juga, tergantung pada Anda, barang bagus apa yang bisa Anda beli." "Tuan Lu Bing, selamat datang." "Anda dipersilakan untuk datang. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Tanyakan saja." Beberapa asisten toko wanita sudah mengelilingi Lu Bing, wajah mereka penuh dengan senyum patuh. "Hei!" Lu Bing mencibir dengan bangga ketika dia melihat seorang asisten toko wanita berwajah bulat di sebelah Lu Ming, dan sengaja berkata dengan keras, "Hari ini adalah hari ulang tahun adik perempuanku Lu Mei. Aku ingin membeli senjata roh untuknya sebagai hadiah. Beritahu saya, apakah Anda memiliki prajurit spiritual yang baik untuk direkomendasikan?" Kata prajurit spiritual sengaja dibuat berat. Tuan Lu Bing ingin membeli senjata spiritual. Mata para asisten toko wanita berbinar, dan mereka merekomendasikannya satu persatu. "Tuan Lu Bing, apa pendapatmu tentang pedang pinus hijau ini? Senjata roh tingkat rendah dengan pola pinus di dalamnya. Pedang es perak ini juga sangat bagus." Tapi setelah Lu Mei melihat prajurit spiritual itu, dia menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak menyukai mereka. Lu Bing mengertakkan gigi dan berteriak, "Jangan membodohi saya dengan prajurit spiritual tingkat rendah tingkat pertama itu, keluarkan prajurit spiritual tingkat menengah tingkat pertama Anda." "Tuan Lu Bing, apakah Anda ingin membeli prajurit spiritual kelas menengah tingkat pertama?" Dengar, mata mereka bersinar, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan, dan mereka berjualan di sekitar Lu Bing seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Senjata roh kelas menengah bernilai setidaknya 800 tael perak, dan mereka pasti akan mendapat banyak komisi jika menjualnya, jadi mengapa tidak bersemangat? Di sebelah Lu Ming, asisten toko berwajah bulat tampak iri, dia pada dasarnya pemalu dan sama sekali tidak bisa bersaing dengan asisten toko lainnya. Setelah beberapa rekomendasi misi, Lu Bing memilih senjata spiritual kelas menengah tingkat pertama, pedang King Feng.
senilai 1.000 tael perak. Lu Bing membayar uang kertas itu dengan sakit hati, dan dengan sengaja mengocok 2.500 tael uang kertas di tangannya, menatap Tang Feng dengan tatapan jijik. Apa? Lu Ming, kamu masih belum memilih senjata yang ingin kamu beli? Apakah karena senjata di sini levelnya terlalu rendah dan kamu tidak menyukainya? Hahaha. Lu Bing tertawa angkuh. Tentu saja, saudara Lu Bing, dia adalah master tertua dari jalur utama, jadi bagaimana dia bisa memiliki pendapat yang tinggi tentang prajurit spiritual tingkat menengah ini? Lu Mei tersenyum ringan, memegang pedang King Feng, melihat ke kiri dan benar, tidak bisa meletakkannya. Bagaimana kamu tahu? Menurutku senjata di sini levelnya terlalu rendah. Tiba-tiba, Lu Ming pura-pura terkejut. Lalu dia berkata kepada asisten toko berwajah bulat, "Gadis, apakah kamu memiliki prajurit spiritual kelas 1 di sini? Tunjukkan padaku." Apa? Penonton tiba-tiba terdiam, termasuk gadis toko berwajah bulat, Qiu Yue, dan lainnya asisten toko, Lu Bing dan Lu Mei semua menatap Lu Ming dengan linglung. Apa? Lu Ming, kamu ingin membeli senjata spiritual tingkat tinggi tingkat pertama? Apakah kamu tahu berapa harga senjata spiritual tingkat tinggi tingkat pertama? Ini bukan hanya omong kosong, bisakah kamu membelinya? Lu Ming mata Bing berkilat, dan dia menatap Lu Bing. Harga senjata spiritual tingkat tinggi tingkat pertama setidaknya beberapa kali lipat dari harga senjata spiritual tingkat menengah tingkat pertama. Jika Anda membunuhnya, Anda tidak percaya bahwa Lu Ming mampu membelinya. Tuanku, apakah maksud Anda ingin membeli senjata spiritual tingkat tinggi tingkat pertama? Pramuniaga berwajah bulat itu juga bertanya dengan tidak percaya. Apa? Apakah kamu tidak memiliki prajurit spiritual kelas 1 di sini? Atau apakah kamu takut aku tidak punya cukup tael perak? Lu Ming tersenyum, dan mengeluarkan setumpuk uang perak dari tangannya, semuanya dalam denominasi masing-masing 500 tael, ada selusin. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak uang kertas? Melihat tumpukan uang kertas di tangan Lu Ming, mata Lu Bing hampir melotot. Lu Mei dan beberapa asisten toko wanita lainnya hampir saja melotot. Dan Qiu Yue juga membuka mulut kecilnya, menatap Lu Ming dengan bingung. Tampaknya tuan muda benar-benar berpetualang. Qiu Yue berpikir dalam hati. Bab 9, lihat Mulan lagi. Dan asisten toko berwajah bulat semakin bersemangat, wajahnya yang bulat memerah, dan dia tergagap, ya, ada tentara spiritual tingkat pertama, tunggu sebentar, dan saya akan mendapatkan mereka untuk kamu. Setelah selesai berbicara, gadis berwajah bulat. Petugas itu bergegas ke belakang dengan tergesa-gesa, dan setelah beberapa saat, dia dan beberapa pria besar bergegas dengan 4 atau 5 prajurit spiritual. Tuanku, ini semua adalah senjata spiritual kelas 1. Silakan lihat, yang ini disebut pedang Qiu Shui. Pramuniaga berwajah bulat itu mengambil pedang panjang, menariknya keluar, dan pedang panjang itu keluar dari sarungnya. Pedang itu panjangnya 1,5 meter dan agak tipis, badan pedang itu seperti pegas bening, dan sebenarnya memancarkan lingkaran uap air. Pedang yang bagus! Mata Lu Ming berbinar. Dibandingkan dengan pedang ini, pedang King Feng di tangan Lu Mei adalah sampah. Namun, Lu Ming masih menggelengkan kepalanya, atribut pedang tidak sesuai dengan keahliannya, jadi dia melihatnya. Menonton beberapa berturut-turut. Bang! Yang terakhir, disebut Black Front Sword, memiliki tubuh hitam yang memancarkan fluoresensi, dilemparkan seperti batu giok hitam, dengan cahaya dingin berkedip di kedua sisinya, penuh dengan ketajaman. Itu dia. Mata Lu Ming berbinar, dan dia berkata, penjaga toko, berapa yang? Ini? Itu tidak mahal untukmu, hanya 3.000 tael perak.
kata pramuniaga berwajah bulat itu. Oke. Lu Ming siap mengeluarkan 6.500 tael uang perak dan menyerahkannya kepada pramuniaga berwajah bulat. Bagaimanapun, itu semua adalah uang yang diperoleh dari bajak laut ular pasir, dan Lu Ming tidak merasa bersalah untuk membelanjakannya. Di samping, Lu Bing tampak murung, Lu Mei melihat pedang King Feng di tangannya, lalu ke pedang Hei Feng di tangan Lu Ming, penuh rasa iri. Dan pramuniaga berwajah bulat itu semakin tersipu. Berapa banyak komisi yang bisa dia dapatkan untuk kesepakatan perak 3.000 tael? Dan asisten toko wanita lainnya memandang asisten toko wanita berwajah bulat dengan iri, dan menyesalinya di dalam hati. Jika mereka tahu bahwa Lu Ming begitu kaya, bagaimana mungkin asisten toko wanita berwajah bulat itu merebutnya? Iri adalah iri, tapi sudah terlambat. Saya hanya bisa berkata pada diri sendiri dalam hati bahwa saya tidak boleh menilai orang dari penampilan mereka di masa depan. Lu Ming mengambil pedang tepi hitam, menarik tangan kecil Qiu Yue, berjalan ke Lu Bing, melihat pedang King Feng di tangan Lu Mei, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu bisa menyukai benda sampah seperti itu." Keluarlah sambil tertawa. Lu Ming. Wajah Lu Bing sangat jelek hingga dia menggertakkan giginya. Tuan muda, saya benar-benar meredakan amarah saya sekarang. Lu Bing dan Lu Mei itu selalu memandang rendah orang lain, dan sekarang mereka akhirnya menampar wajah mereka sendiri. Keluar dari paviliun Shenbing, Qiu Yue mengayunkan tinju kecilnya dan kata, penuh semangat. Lu Ming tersenyum sedikit. Sejujurnya, Lu Bing sama sekali tidak menganggapnya serius. Tujuannya adalah Lu Yao. Berjalan di pasar, Qiu Yue melihat sekeliling dengan mata besar. Barang-barang di pasar umumnya mahal, dan Qiu Yue belum pernah ke sini beberapa kali dalam beberapa tahun ini, jadi dia tentu saja sangat penasaran. Lu Ming juga berjalan-jalan dengan Qiu Yue sebentar, lalu mengeluarkan 200 tael uang perak dan menyerahkannya kepada Qiu Yue, berkata, "Qiu Yue, kamu ambil peraknya untuk membeli makanan, masih ada yang harus kulakukan, kamu bisa membeli itu di sini tunggu aku." Tuan, bagaimana jika Nyonya bertanya dari mana uang itu berasal? Tanya Qiu Yue. Yah, katakan saja pada ibu bahwa aku mendapatkan rumput spiritual di luar pegunungan Monster Beast dan menghasilkan uang. Tang Feng berpikir sejenak. Qiu Yue mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan pergi ke tuan muda." Qiu Yue mengambil perak itu dan berlari untuk berbelanja dengan gembira. Setelah itu, Lu Ming menemukan tempat di mana tidak ada orang, berganti menjadi jubah hitam dan topi, dan datang ke Elixir Hall lagi. Dia berencana untuk membeli pil naga dan harimau lagi, dan beberapa pil penambah darah untuk Qiu Yue. Masih Mulan yang menerimanya. Hari ini, Mulan berganti pakaian dengan kasa hitam ketat yang semakin menggoda. Lekukannya bergelombang, dan kulit putihnya menjulang di bawah rok kasa hitam, yang membuat orang ingin merobek rok kasa hitam untuk mengetahuinya. "Petugas tamu, apakah kamu di sini lagi?" Setelah melihat Lu Ming, Mulan berkata dengan senyum menawan. "Aku belum bicara, bagaimana kamu tahu ini aku?" Lu Ming merendahkan suaranya. Mulan terkikik genit, dadanya naik beberapa saat, dia mengangkat langkah lotusnya sedikit, mendekati Lu Ming, dan berkata, "Karena bau di tubuhmu, orang bisa mencium aromamu." Dia berkata, kecil dan halus dia. Mengendusnya hidung di samping Lu Ming. Aroma seperti anggrek langsung masuk ke hidung Lu Ming. Lu Ming hanyalah seorang pemuda berusia 15 tahun, bagaimana dia bisa bertahan dalam pertempuran seperti itu, jantungnya berdebar kencang. "Tuan Mu, saya di sini hari ini untuk membeli pil Dragon Tiger." Lu Ming memaksa dirinya untuk menahan diri dan berkata. Mulan memberi Lu Ming pandangan kosong, dan berkata, "Petugas tamu, mengapa kamu begitu cemas, tidakkah kamu ingin melihatnya?"
Tidak. Tuan Mu, kamu salah paham, ada hal lain yang harus aku lakukan. Lu Ming buru-buru melambaikan tangannya, dia benar-benar ingin segera keluar dari sini. Wanita cantik seperti Mu Lan tidak bisa ditoleransi oleh pria manapun. Hei, oke, kamu mau beli berapa? Mu Lan Jiao bertanya sambil tersenyum. 120 pil naga dan harimau kelas menengah kelas 1, dan 30 pil penambah darah. Kata Lu Ming. Apa? Begitu banyak. Kali ini, Mulan dan pembantu Kiki tercengang. Apa? Tuan Mu, tidak banyak aula obat mujarab. Lu Ming sedikit mengernyit. 2 urat dewa terakhir pasti lebih sulit untuk dilalui, dan dia harus membeli lebih banyak. Mu Lan menatap Lu Ming dalam-dalam, tersenyum lagi, dan berkata, ya, tentu saja, Xiao Ye, siapkan pilnya. Xiao Ye mengangguk dan keluar. Tidak lama kemudian, Xiao Ye masuk dengan membawa beberapa kotak. 120 pil naga dan harimau kelas menengah kelas 1, dan 30 pil penambah darah. Mu Lan berkata, petugas tamu, setelah diskon 100% untuk 120 pil naga dan harimau kelas menengah pertama, jumlah totalnya adalah 32.400, jadi mari kita hitung sebagai 32.000 tael. Juga, 3 yang akan saya berikan 10 pil penambah darah kepada petugas tamu. Terima kasih, Hall Master Mu. Lu Ming mengambil pil itu, membayar perak, dan buru-buru meninggalkan Spirit Medicine Hall dengan tangan terkatup. Nona, apakah orang ini benar-benar menarik? Ini baru 10 hari. Mungkinkah pil naga dan harimau yang dia beli terakhir kali telah habis? Mungkinkah banyak orang yang menggunakannya bersama ketika dia membelinya? Setelah Lu Ming pergi, pelayan itu bertanya pada Xiao Ye dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya merasa auranya jauh lebih kuat daripada ketika dia datang terakhir kali. Sangat menarik. Anda dapat menontonnya di sini. Saya akan melihatnya sendiri dan melihat pemuda mana di kota Fenghuo adalah orang yang melakukannya. Jun. Mu Lan memberi perintah, memutar tubuhnya seperti embusan angin, dan menghilang dengan desir. Meninggalkan aula ramuan dan menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, Lu Ming melepas jubah hitam dan topi bambunya, dan menyatukannya dengan ramuan di kuil tertinggi. Kemudian, di tempat yang disepakati dengan Qiu Yue, dia menemukan saya meninggalkan Qiu Yue, dan kembali dengan Qiu Yue. Tapi di sebuah gang kosong dalam perjalanan kembali ke rumah Lu, mereka dihentikan oleh Lu Bing dan 2 orang lainnya. Lu Bing tampak murung, menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, akhirnya aku mau kembali. Aku sudah lama menunggu. Tanpa sadar berdiri di depan Lu Ming. Lu Bing mencibir dan berkata, Lu Ming, kamu sampah, beraninya kamu membongkar mobilku di depan begitu banyak orang? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan atas semua uang yang kamu miliki di tubuhmu, dan kemudian di depan gerbang keluarga Lu, berlutut dan berteriak, aku sampah, 3 kali, dan aku akan membiarkanmu pergi. Lu Ming tersenyum ringan. Dan berkata, kamu memang sampah. Kamu apa yang kamu katakan? Beraninya kamu memarahiku? Jika aku tidak menghancurkan mulutmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Lu Bing. Lu Bing meraung dengan marah. Bab 10, membuka 2 nadi ilahi. Menghadapi raungan Lu Bing, Lu Ming menjadi tenang dan berteriak dengan dingin. Anjing yang baik tidak menghalangi, keluar. Mencari kematian, hancurkan mulutnya. Teriak Lu Bing dengan marah. Ya, Bing Xiao. 2 orang di belakang Lu Bing juga masih muda, berusia 16 atau 17 tahun, dan seperti Lu Bing, mereka berasal dari cabang kelima. Keduanya mendekati Lu Ming,
dan salah satu dari mereka mencibir, "Lu Ming, apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai pewaris garis utama keluarga Lu, tuan muda dari keluarga Lu? Kamu hanya sia-sia sekarang, dan kamu bahkan tidak sebaik pelayan. Itu hanya sampah. Sekarang kami akan membiarkanmu memahami dirimu dengan jelas. Beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti." "Tuan!" Wajah kecil Qiu Yue memutih karena ketakutan, dan sepasang tangan kecil dengan erat menggenggam lengan baju Lu Ming. "Jangan takut, ini hanya 2 anjing. Apakah menurutmu tuan mudamu tidak bisa menanganinya?" Lu Ming menepuk kepala Qiu Yue dan sedikit tersenyum. Tentu saja, kata-kata ini sampai ke telinga kedua pemuda itu. Saat ini, sampah! Mencari kematian! Keduanya meraung marah, dan bergegas menuju Lu Ming satu demi satu, dan angin tinju mereka meraung ke arah wajah Lu Ming. Meskipun keduanya adalah prajurit biasa, satu telah membuka 7 meridian dan yang lainnya telah membuka 8 meridian bersama-sama, momentumnya tidak lemah. Keduanya, termasuk Lu Bing, mencibir, seolah-olah mereka melihat Lu Ming dipukuli menjadi kepala babi. "Kembali!" Lu Ming berteriak dengan dingin ketika tinju keduanya akan jatuh, lalu menamparnya. Tamparan ini secepat kilat, hanya 2 tamparan yang terdengar, lalu 2 teriakan keluar, dan kedua sosok itu, membawa darah dan puluhan gigi, terbang jauh dan jatuh dengan keras ke tanah. "Wajahku, gigiku!" Keduanya berbaring di tanah dan berteriak, satu sisi wajah bengkak, dan darah terus mengalir dari mulut, dan hanya setengah dari gigi yang tersisa di satu mulut. Lu Bing tercengang, dan menatap Lu Ming dengan tak percaya. "Lu Ming, sampah ini, benar-benar menampar kedua tuannya dengan tamparan? Bagaimana bisa?" "Lu Bing, kamu membuka mulutmu dan menutup mulutmu untuk mengatakan bahwa aku sia-sia, dan kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan mulutku. Sekarang mulut kedua anjing di bawah komandomu telah busuk. Sekarang giliranmu." Lu Ming menatap Lu Bing dan berkata dengan dingin, "Lu Ming, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki, harta macam apa yang telah kamu peroleh, sehingga kamu dapat berlatih dan meningkatkan basis kultivasimu, tetapi kamu berpikir bahwa jika kamu mengalahkan 2 sampah ini, kamu akan bisa melawanku. Apakah naif sekali, aku adalah pejuang darah." Lu Bing menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangannya. "Lu Ming bisa berkultivasi, lalu kenapa? Itu hanya prajurit biasa yang garis keturunannya tidak dapat dibangunkan, tetapi dia adalah prajurit garis keturunan yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat kedua. Lu Ming, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu pejuang darah." Lu Bing berteriak keras, dan kemudian, kilatan darah melintas di belakangnya, dan serigala raksasa merah menyala muncul di atas kepalanya, berjalan di udara, agung. "Tinju serigala ganas!" Lu Bing berteriak keras, dan melangkah maju seperti serigala, meraung ke arah Lu Bing. Puncak di tahap akhir Tongmai, garis keturunan tingkat kedua? Aku ingin melihat seberapa kuat itu. Mata Lu Ming berkilat. Dengan langkah di atas jari kakinya, putaran pinggangnya, Yan Long Fist keluar. Menabrak. Tinju Lu Ming dan Lu Bing bertabrakan. Klik. Setelah raungan, terdengar suara retak tulang patah. Kemudian, Lu Bing terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang dia buru, jatuh dengan keras ke tanah, dan berteriak dengan tangan kanan di lengannya. Prajurit berdarah, apakah ini satu-satunya kemampuan? Lu Ming tersenyum dengan jijik, matanya dingin, dan dia berjalan menuju prajurit pendarat selangkah demi selangkah. Lu Bing ketakutan, dia terus bergerak mundur, dan berteriak, "Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Tubuhmu."
Lu Ming berkata dengan kilatan matanya. Jangan pernah memikirkannya. Lu Bing meraung. Oh, kalau begitu, maka aku harus menghancurkan mulutmu. Lu Ming mencibir, mengangkat kakinya, dan hendak menginjak wajah Lu Bing. Melihat Lu Ming benar-benar bergerak, Lu Bing akhirnya ketakutan, dan berteriak, tunggu sebentar, saya akan memberikannya. Saya akan memberikan semua uangnya. Sejujurnya, orang ini Lu Bing punya banyak uang. Uang padanya, dan dia mendapatkan 3 penuh lebih dari 1000 tael perak diserahkan kepada Lu Ming dengan sakit hati yang luar biasa. Itu saja. Lu Ming melengkungkan bibirnya dan menyembunyikannya dengan ekspresi jijik. Ini membuat Lu Bing hampir muntah darah, 3000 tael tidak cukup. Dia adalah junior dari keluarga Lu, sudah sangat bagus memiliki 3000 tael. Kali ini aku mendekatimu, tapi lain kali, itu tidak akan diselesaikan dengan beberapa tael perak. Lu Ming meninggalkan kalimat dengan mata dingin, dan kemudian pergi dari sini dengan Qiu Yue yang agak bingung. Lu Bing, bagaimanapun, adalah putra dari master cabang kelima. Jika Lu Ming benar-benar melakukan sesuatu padanya sekarang, master cabang kelima tidak akan pernah melepaskannya. Dia sendiri tidak takut, tetapi dia harus memikirkan Li Ping dan Qiu Yue. Sialan, Bing Xiao, Lu Ming sangat sombong. Mari kita kembali dan melapor ke tuannya, dan memintanya untuk memberi pelajaran pada Lu Ming. Salah satu pemuda yang giginya tanggal berjalan ke arah Lu Bing dan berkata dengan kejam. Dasar idiot, tidakkah menurutmu malu saja tidak cukup? Jika orang lain tahu bahwa aku dikalahkan oleh sampah bernama Lu Ming ini, apakah aku masih memiliki wajah? Biarkan aku memberitahumu, jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Lu Bing memarahi. Ya, dengan sedikit tentara, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Keduanya mengangguk dengan cepat. Lu Bing mendengus dingin, dan berkata, masih ada sekitar 1 bulan sebelum pertemuan klan. Karena Lu Ming bisa berkultivasi, dia pasti akan bertarung dengan Lu Yao saat itu. Saat itu, para tetua dan para yang lain secara alami akan memperlakukan Lu Ming. Anak ini bergerak, jadi mengapa kita harus melakukannya sendiri? Tuan Muda Bing adalah ide yang bagus. Kedua pengikut itu segera tersanjung. Setelah itu, ketiganya juga diam-diam pergi dari sini. Tepat setelah Lu Bing dan yang lainnya pergi, sesosok anggun tiba-tiba muncul di gang. Jika bukan Emulan, siapa lagi? Hehe, itu menarik. Ternyata kamu adalah tuan muda keluarga Lu yang terkenal tidak berguna. Sepertinya semua orang telah ditipu olehmu. Bisiknya, lalu sosok Mulan menghilang tanpa jejak. Kembali ke kediaman, menyerahkan pil penambah darah ke Qiu Yue, Lu Ming kembali ke kamar dan memasuki kuil tertinggi. Setelah itu, Lu Ming mulai menelan pil naga dan harimau, dan mulai menyerang nadi kedua. Vena ilahi kedua lebih sulit dilalui daripada yang pertama. Kali ini, Lu Ming mengonsumsi total 45 pil naga dan harimau kelas menengah tingkat pertama, dan butuh 5 hari untuk membuka pembuluh darah dewa kedua. Begitu nadi kedua dibuka, energi sejati di tubuh Lu Ming melonjak lagi. Kekuatan ledakan Zenki murni saya sekarang harus sekuat banteng. Kekuatan ledakan Zenki dari seorang prajurit biasa di tingkat pertama hanya kekuatan sapi. Sekarang kekuatan ledakan Zenki Lu Ming tidak lebih lemah dari seorang prajurit di tingkat pertama. Sekarang, lanjutkan. Kemudian, Lu Ming mulai menyerang pembuluh darah dewa ketiga. Vena ilahi ketiga juga yang paling sulit. Butuh 10 hari penuh untuk memurnikan 70 pil naga dan harimau sebelum berhasil membuka pembuluh darah dewa ketiga. Ketika meridian ilahi ketiga dibuka,
lampu di tubuh Lu Ming menyala satu persatu 108 titik akupunktur, seperti bintang di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. 108 acupoint besar dan 12 meridian membentuk siklus lengkap, dan energi sejati yang melonjak mengalir melalui meridian Lu Ming yang sangat kuat. Ini sangat kuat. Jauh lebih kuat dari 2 pembuluh darah dewa ketika Anda membuka 3 pembuluh darah dewa. Lu Ming merasakan kekuatan di tubuhnya dan sangat bersemangat. Meskipun hanya ada satu perbedaan antara 3 nadi ilahi dan 2 nadi ilahi, perbedaan antara keduanya adalah surga dan bumi. 3. Mewakili kesempurnaan, dan 2. Bagaimanapun juga, memiliki kekurangan. Lu Ming sekarang merasa bahwa dia dapat memadatkan topan di dantiannya kapan saja dan melangkah ke alam prajurit. Itu tidak cukup, aku belum mendapatkan lantai 2 dari Battle Dragon Truth. Lu Ming menekannya dengan paksa, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke platform kedua setelah 99 langkah. Haruskah kita naik kali ini? Lu Ming bangkit dan berjalan menuju peron kedua. Segera, dia berdiri di anak tangga 99 terakhir kali, dia diblokir di sini. Tapi kali ini, tanpa perlawanan apapun, Lu Ming melangkah ke platform kedua dengan 1 langkah. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.